Ya Tuhan, seperti pujian ini, firman-Mu adalah pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, harusnya kami menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami ya Tuhan, pada siang hari ini kami diberikan kesempatan untuk boleh sama-sama kembali mendengar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh menolong setiap kami ya Tuhan, berikan kami hati yang siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini ya Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang telah Tuhan percayakan. Dan kiranya firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kami, boleh menjadi berkat bagi kami, dan kami boleh menjadi pelaku firman ketika kami keluar dari tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat siang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan sama-sama mempelajari firman Tuhan pada hari ini. Kita akan sama-sama membuka kitab Ulangan. Kitab Ulangan pasal yang keempat. Kita akan baca ayat yang pertama sampai yang ke-14 dan ayat yang ke-32 sampai yang ke-40. Ulangan pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai yang ke-14. Lalu kemudian kita akan baca lagi di ayat yang ke-32 sampai yang ke-40. Ulangan pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai yang ke-14, lalu kemudian 32 sampai 40. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Nasihat untuk memelihara hukum Allah. Sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Jangan kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan jangan kamu menguranginya, melainkan berpeganglah pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan terhadap Baal Peor. Sebab semua orang yang mengikuti Baal Peor telah dipunahkan Tuhan Allahmu dari tengah-tengahmu. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan kepadamu ketetapan dan peraturan seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi hikmatmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa. Bila mendengar segala ketetapan ini, mereka akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai ilah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita, setiap kali kita berseru kepadanya. Bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil, seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah senantiasa, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah semuanya itu kepada anak cucumu. Hari itu engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di gunung Horeb, dan Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku. Aku akan memperdengarkan kepada mereka segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Kamu pun mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sementara gunung itu menyala sampai ke pusar langit dalam gelap gulita awan dan kegelapan. Lalu Tuhan berfirman kepadamu dari tengah-tengah api, suara yang berkata-kata kamu dengar, tetapi tiada rupa yang kamu lihat, hanya ada suara. Ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, berupa 10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Pada waktu itu, aku diperintahkan Tuhan untuk mengajarkan kepadamu ketetapan dan peraturan, supaya kamu melakukannya di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Ayat 32 sampai yang ke-40. Sekarang cobalah tanyakan tentang zaman dahulu yang ada sebelum engkau, sejak Allah menciptakan manusia di atas bumi. Tanyakan dari ujung langit ke ujung langit, apakah pernah terjadi hal yang demikian besar, atau pernahkah terdengar sesuatu seperti itu? Pernahkah suatu bangsa mendengar suara ilahi yang berbicara dari tengah-tengah api, seperti yang kau dengar dan tetap hidup? Atau pernahkah suara ilah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa yang lain, dengan bermacam-macam cobaan, tanda, mukjizat dan peperangan, dan dengan tangan yang kuat dan lengan teracung, serta dengan perbuatan-perbuatan dahsyat seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir di depan matamu. Hal-hal itu diperintahkan kepadamu agar engkau mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia.
Dari langit ia memperdengarkan suaranya kepadamu untuk mengajar engkau. Di bumi ia memperlihatkan apinya yang besar kepadamu, dan perkataannya kau dengar dari tengah-tengah api. Karena ia mengasihi nenek moyangmu dan memilih keturunan mereka, ia sendiri telah membawa engkau keluar dari Mesir dengan kekuatannya yang besar. Ia hendak menghalau dari hadapanmu bangsa-bangsa yang lebih besar dan kuat daripadamu, untuk membawa engkau masuk ke dalam negeri mereka dan memberikan kepadamu menjadi milik pusaka seperti yang terjadi sekarang ini. Sebab itu, ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit, di atas dan di bumi, di bawah tidak ada yang lain. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan anak cucumu seterusnya, dan supaya kamu hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selamanya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah banyak mempelajari ya di sepanjang tahun ini bagaimana kita bisa melihat kisah perjalanan bangsa Israel, begitu ya, dipimpin oleh Tuhan bagaimana mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, minggu lalu kita juga udah diajak untuk melihat bagaimana sih tentang kitab Ulangan itu seperti apa. Nah, hari ini pun kita masuk ke kitab Ulangan. Nah, kitab Ulangan isinya apa sih? Apa sih yang mau disampaikan oleh kitab ini? Nah, Bapak Ibu sekalian, kitab Ulangan ini ingin melaporkan secara singkat mengenai sebuah urutan peristiwa yang terjadi di dataran Moab. Sehingga fokusnya pada kitab ini adalah pesan perpisahan Musa untuk bangsanya dan pengalihan kepemimpinan dari seorang Musa kepada Yosua. Lalu kemudian nanti kita bisa melihat ini akan ditutup dengan kematiannya Musa, Bapak Ibu sekalian. Nah, dalam kitab ini juga kita bisa melihat pesan Musa yang merefleksikan sejarah seluruh peristiwa keluaran dan mengantisipasi peristiwa-peristiwa di tanah perjanjian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang teolog, dia ngomong begini, bahwa dia sangat senang sekali membaca kitab Keluaran ini. Kenapa demikian? Karena bagi dia kitab ini masih sangat-sangat relevan dengan kehidupan orang percaya. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Ulangan ini juga kita bisa melihat dicatat bagaimana Musa itu nanti akan hampir menyelesaikan pelayanannya serta kehidupannya. Dan bagaimana nanti juga dijelaskan bagaimana bangsa Israel kemudian akan memasuki tanah perjanjian. Tetapi kali ini mereka akan masuk tanpa seorang Musa yang telah memimpin mereka selama 40 tahun. Dalam kitab Ulangan ini juga kita bisa melihat bagaimana nanti Musa akan menyampaikan satu pesan perpisahan kepada bangsa Israel. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk memotivasi mereka supaya mereka terus maju dan menaklukkan tanah itu dan membantu mereka untuk tetap setia kepada Allah di tengah semua tantangan, semua cobaan yang harus mereka hadapi untuk mencapai kesetiaan itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kitab Ulangan juga melukiskan peristiwa-peristiwa di zaman Musa untuk memandu bangsa itu kemudian di dalam pembaruan covenant atau perjanjian di bawah kepemimpinan Yosua. Kitab ini juga membentuk asal mula hubungan perjanjian dengan meninjau ulang kembali latar belakang sejarah kemurahan Allah. Lalu kemudian juga membuat garis besar tentang sebuah pengharapan kehidupan perjanjian dan memaparkan berkat, kutuk, dan mengikatkan diri pada perjanjian tersebut. Dan serta dalam kitab ini kita juga bisa melihat bahwa ada mengumumkan penerus pelaksana covenant tersebut. Bapak Ibu sekalian, dengan bergerak maju bangsa Israel menuju tanah Kanaan, mereka diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan, dengan begitu banyak rintangan dan pencobaan. Oleh karena itu, Musa menguatkan mereka, Bapak Ibu sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selain itu, kitab Ulangan ini juga meyakinkan bangsa itu untuk mengingat beberapa hal yang penting. Yang pertama adalah Allah yang menetapkan sebuah perjanjian dengan bangsa itu melalui Musa. Lalu kemudian apa yang telah Allah kerjakan demi bangsa itu di sepanjang sejarah. Lalu kemudian ketetapan-ketetapan untuk kehidupan mereka. Lalu juga di sini juga kita bisa melihat berbicara mengenai berkat, kutuk, dan ikatan perjanjian. Dan yang kelima, perlunya mengikuti Yosua nantinya sebagai seorang leader, sebagai seorang pemimpin yang akan menggantikan Musa, Bapak Ibu sekalian. Dan juga di sini juga berbicara tentang
kebutuhan-kebutuhan umat Allah pada masa itu. Nanti ketika kita mungkin membaca di rumah kitab Ulangan dari pasal yang pertama sampai yang terakhir, maka kita akan menemukan beberapa poin-poin ini, beberapa bagian-bagian ini dalam kitab Ulangan. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama melihat apa yang telah kita baca tadi. Ini merupakan satu bagian terakhir, bagian pertama dari pesan Musa yang pertama kepada bangsa Israel. Apa sih yang mau disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel? Karena apa yang disampaikan Musa sampai titik ini adalah mengenai kisah perjalanan bangsa Israel dari Mesir. Sehingga pada bagian ini kita bisa melihat bagaimana Musa telah memberikan kepada umat Israel sejarah tentang kebaikan Tuhan. Meskipun mereka sering memberontak, meskipun mereka sering melawan Allah. Sehingga Bapak Ibu sekalian, pada bagian ini Musa memberikan beberapa prinsip yang sangat penting tentang bagaimana untuk mereka bisa tetap setia kepada Allah. Serta bagaimana nantinya mereka juga bisa menjauhi penyembahan berhala. Kalau kita melihat Bapak Ibu sekalian, ayat yang pertama ini merupakan ringkasan dari Ulangan pasal yang keempat ini secara keseluruhan. Yang pada dasarnya berbicara mengenai sikap yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang terhadap hukum Taurat. Dan pada bagian ini hukum Taurat digambarkan sebagai ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan. Sehingga dari sini Musa ingin umat Allah itu mau diajar supaya mereka itu kemudian dapat belajar dan nanti mereka bisa tahu bagaimana cara mereka untuk melayani Tuhan. Oleh karena itu Musa menuntut agar setiap mereka itu dengan tekun memperhatikan firman Tuhan dengan ketetapan serta peraturan yang diajarkan kepada mereka. Dalam hal ini tidak hanya berhenti di dalam mendengarkan, tetapi ketika firman itu disampaikan kepada mereka, mereka harus menyimak dengan sebaik mungkin. Karena di dalam hukum itulah terdapat perintah-perintah yang ingin Allah lakukan, yang ingin Allah suruh umatnya lakukan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selain itu, Musa juga meminta umat Tuhan untuk menjaga kemurnian dan keutuhan hukum Allah dengan tidak menambahkan atau menguranginya hukum itu. Jika kalau mereka menambahkan hukum itu Bapak Ibu sekalian dengan pemikiran mereka, itu artinya bisa jadi mereka melihat bahwa hukum Allah ini ada cacatnya. Sehingga mereka berpikir ini perlu ditambahkan karena masih ada kurang. Sehingga mereka tidak mengakui bahwa hukum Allah itu telah sempurna dan sebenarnya sudah tidak perlu ditambahkan lagi. Dan juga Bapak Ibu sekalian, dan jangan juga mengurangi apapun yang telah ditetapkan oleh Allah. Karena semua apa yang telah ditetapkan oleh Allah itu untuk menolong dan memimpin umatnya untuk melakukan kehendaknya dengan benar. Sehingga dengan tidak menambahkan atau mengurangi firman itu, berarti menjadikannya sebagai satu-satunya otoritas di dalam kehidupan mereka. Sehingga dari sini seolah-olah Allah memerintahkan mereka untuk puas dengan apa yang telah Allah berikan kepada mereka atau apa yang telah Allah tetapkan bagi mereka. Karena tidak ada cara lain bagi mereka untuk mentaati hukumnya kecuali dengan menyerahkan diri mereka secara utuh, secara sepenuhnya kepada ajaran yang telah ditetapkan oleh Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Musa juga menegaskan bahwa ketaatan kepada Taurat adalah kunci kehidupan. Umat yang berdiri di hadapannya telah melihat dengan mata kepala mereka sendiri betapa pentingnya sebuah ketaatan ketika mereka harus mengikuti Tuhan. Musa menyatakan bahwa ketaatan kepada Allah adalah masalah hidup dan mati. Ini ditunjukkan di dalam Baal Peor. Pada setiap perjalanan umat Tuhan mereka diminta kalian mau taat atau tidak. Sehingga dalam Bilangan pasal 25 ayat yang pertama sampai yang ke-9 di Baal Peor, sejumlah besar dari mereka yang selamat dari perjalanan di padang gurun membuat keputusan yang salah, membuat keputusan yang keliru, di mana mereka menyatukan diri dengan para dewa-dewa kafir. Sehingga sebagai konsekuensinya mereka dihukum oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai informasi bagi setiap kita, Peor adalah sebuah gunung di sekitar Gunung Nebo yang dituju oleh Balak dengan harapan supaya Bileam itu mengutuk bangsa Israel. Dan di dalam Bilangan 25 ayat yang pertama sampai yang ke-9 menunjukkan kepada kita
bahwa di tempat yang sama pula orang Israel terlibat di dalam tindakan penyembahan berhala dan tindakan amoral yang begitu mengerikan. Baal Peor merupakan Baal yang disembah oleh orang Moab. Dan dari sini kita bisa melihat bagi mereka yang mengikuti Baal dihancurkan oleh Tuhan. Sebaliknya, mereka yang mengikuti Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan mau dan berpegang teguh kepada perintah Tuhan, mereka akan tetap hidup. Sehingga bangsa Israel, Bapak Ibu sekalian, merupakan kesaksian hidup bagaimana pentingnya sebuah ketaatan ketika mereka mengikuti Tuhan sebagai tanda bukti mereka, sebagai bukti komitmen mereka di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi mereka yang memiliki pengetahuan tentang kehendak Tuhan, bahwa mereka adalah orang-orang yang istimewa dan membuat mereka dan bisa membuat bangsa lain menjadi iri. Ketika bangsa Israel mentaati hukum Taurat, maka mereka akan menjadi saksi bagi orang lain. Sehingga bangsa-bangsa ini bisa melihat bahwa dan mengakui bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang berbeda dengan mereka. Di mana mereka adalah bangsa yang bijaksana dan berakal budi. Dan ini menunjukkan panggilan dari bangsa Israel itu sendiri. Sehingga di ayat yang ke-6b kita bisa melihat memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Dan untuk bisa menjadi seperti ini, jikalau mereka mau taat, mereka mau memelihara hukum Tuhan dan mau taat sama hukum Tuhan. Sama seperti yang dikatakan di dalam Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan atau hikmat, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selain itu, mereka juga harusnya bersyukur bagaimana kehadiran Allah senantiasa hadir dalam kehidupan mereka. Allah begitu dekat dengan umatnya, dan ketika mereka berseru kepada Allah, Allah hadir bersama dengan mereka. Bangsa-bangsa lain, mereka memiliki dewa-dewa yang terbuat dari kayu, dari batu, yang dibuat dengan tangan manusia, tidak bisa melihat, tidak bisa Israel adalah Allah yang berbicara kepada umatnya. Dan oleh kasih karunia-Nya, Allah telah memberikan kepada umatnya ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang sempurna di dalam kebenaran. Dengan ketetapan hukum-hukum yang Allah berikan kepada bangsa Israel, maka Bapak Ibu sekalian, dengan demikian akan membuat bangsa lain terkesan dengan bangsa Israel. Karena apa yang mereka miliki berbeda dengan yang dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Melalui ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum itu juga menyatakan jelas siapa Allah. Ketetapan dan hukum yang juga diberikan itu juga menjelaskan apa itu dosa. Dan hukum itu juga menyatakan dengan jelas bagaimana dosa itu dapat dihapuskan. Dan bagaimana relasi yang damai serta kepercayaan kepada Allah dapat dibangun dan dipertahankan. Sehingga ini menjelaskan mengapa Daud ketika dia mengalami pengampunan atas setiap dosanya, ia dapat berseru kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang mengalami pengampunan atas dosa-dosanya. Berbahagialah orang yang dapat diampuni pelanggarannya yang dosanya ditutupi. Ini merupakan satu privilege, satu hak istimewa yang diberikan Allah kepada setiap anaknya yang ingin kembali membangun relasi dengan Dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel bisa kehilangan begitu banyak kesempatan untuk menjadi saksi Tuhan jika mereka tidak menjalankan hikmat yang Tuhan berikan bagi mereka. Oleh karena itu, Musa kembali memberikan mereka nasihat dan peringatan kepada bangsa ini, supaya mereka berhati-hati dan juga menjaga diri dengan baik. Masalah utama yang sering terjadi dalam kehidupan bangsa Israel, dalam umat Tuhan, yaitu mereka yang pertama adalah mereka sering lupa. Mereka sering lupa atas apa yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka. Padahal mereka sudah melihat sendiri dengan mata kepala mereka sendiri apa yang telah Tuhan perbuat bagi mereka. Tapi mereka sering lupa akan hal itu. Dan yang kedua adalah mengenai masalah ketaatan. Mereka sering tidak mau taat sama Tuhan dan lebih suka untuk melawan Tuhan. Ini yang terjadi Bapak Ibu sekalian.
Jadi Tuhan telah menyatakan diri kepada mereka ketika mereka ada di Gunung Horeb. Dan Tuhan pun telah memberikan kepada mereka itu 10 hukum. Supaya mereka bisa menjalani kehidupan mereka dengan sebaik mungkin. Sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan juga bagaimana Tuhan memelihara mereka dengan hukum-hukum itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui hukum itu pun juga Tuhan mengajarkan mereka bagaimana nanti mereka menyembah Allah, bisa menyembah Allah dengan benar. Mereka yang telah menerima itu, mereka pun harus mengajarkan hukum itu kepada anak-anak mereka. Namun yang terjadi Bapak Ibu sekali lagi, yang sering terjadi apa? Mereka sering lupa. Ini yang terjadi, ini yang menjadi problem sebenarnya dalam kehidupan bangsa Israel. Mereka sering lupa dan mereka sering tidak mau taat sama Tuhan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, Musa terus berulang kali mengingat mereka. Jangan sampai mereka terjatuh Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai mereka juga terjatuh dalam penyembahan berhala. Oleh karena itu dari ayat 15 sampai 28 kita bisa melihat bagaimana Musa memperingatkan mereka untuk tidak menyembah patung dalam bentuk apapun. Sehingga ini berkaitan dengan kemudian dengan perintah Tuhan dalam 10 hukum, yaitu dalam perintah yang kedua. Kalau mereka melakukannya, maka pasti Tuhan akan menghukum mereka. Karena penyembahan berhala termasuk dosa yang sangat serius Bapak Ibu sekalian. Kalau mereka melakukannya, Tuhan akan menghukum mereka. Karena perilaku seperti itu pantas untuk mendapatkan penghakiman daripada Allah. Karena Allah adalah Allah yang cemburu dan apinya yang menghanguskan. Istilah Allah yang cemburu tidak berarti berbicara mengenai rasa iri, picik, dan egois. Tetapi dalam konteks ini, di mana bangsa Israel adalah milik pribadi Allah. Oleh karena itu, Allah berhak untuk mendapatkan haknya, kasih dan ketaatan serta penyembahan yang eksklusif daripada umatnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika tidak, kecemburuan dan murka Allah akan menyala seperti api yang menghanguskan. Sehingga hal ini menunjukkan kepada kita, mengapa penyembahan terhadap berhala termasuk dosa yang sangat-sangat serius. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah Musa kemudian menjelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penyembahan berhala dan dari hukum Tuhan, Musa pun kemudian menjelaskan dan menggambarkan bagaimana umat akan kembali kepada Allah setelah masa pembuangan yang menghancurkan mereka itu. Musa kembali kepada tugasnya, yaitu mengingatkan umat Tuhan akan pimpinan Tuhan dan apa yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka. Musa menunjukkan bahwa mereka memiliki firman Tuhan, memiliki wahyu yang diberikan oleh Allah kepada mereka dengan cara yang unik. Berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain. Letak keunikannya berkaitan dengan peristiwa-peristiwa bagaimana pewahyuan itu terjadi. Hal ini, peristiwa ini terjadi ketika Allah bagaimana berbicara di tengah-tengah api. Bapak Ibu sekalian, tidak ada Allah-Allah lain yang berbicara demikian. Hanya Allah Yahweh yang melakukannya kepada umatnya Bapak Ibu sekalian. Sehingga dengan cara yang ajaib seperti ini, Allah mengesahkan wahyu yang ia berikan. Sehingga orang-orang akan tahu bahwa kebenaran yang dinyatakan atau dikomunikasikan itu unik. Demikian pula dalam perjanjian baru. Ketika kita bisa melihat peristiwa-peristiwa seputar kelahiran, kehidupan, pengajaran, kematian dan kebangkitan dan kenaikan Yesus, mengesahkan keunikan perkataan para rasul dan orang-orang lain yang Tuhan pakai untuk menulis Alkitab. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara mengenai keunikan dan kehebatan firman Tuhan itu, maka untuk menyatakan hal itu menjadi penting. Maka yang mengilhamkan firman itu juga harus unik dan mengagumkan. Inilah yang ditunjukkan oleh Musa dalam ayat yang ke-34 sampai 39. Kitab Ulangan sering menyebutkan bahwa mengingat apa yang telah Tuhan lakukan dalam sejarah bisa menjadi motivasi bagaimana umat Tuhan percaya dan taat kepadanya. Kembali kepada Allah yang unik. Maksud daripada Musa berbicara mengenai Allah yang unik adalah Allah yang secara pribadi berkomitmen kepada bangsa Israel
yang telah menyatakan komitmennya dengan bertindak sebagai penyelamat bagi mereka. Dengan cara yang begitu mengagumkan, dengan cara yang begitu luar biasa. Sehingga sampai titik ini kita bisa melihat bagaimana Musa telah mengemukakan 2 poin yang sangat penting. Yang pertama, bahwa firman Tuhan itu unik dan mengagumkan. Itu adalah firman Tuhan yang agung kepada umatnya. Dan yang kedua, Tuhan begitu mengasihi umatnya. Dan Tuhan begitu berkomitmen untuk kesejahteraan mereka dengan menunjukkan kuasa yang begitu besar dalam kehidupan umatnya. Tidak mengherankan kemudian setelah penjelasan ini, Musa kemudian menantang bangsa Israel untuk hidup dalam ketaatan dan kesetiaan yang eksklusif hanya kepada Allah. Inilah Allah yang begitu peduli dengan mereka, yang telah memberikan firman kepada mereka untuk memimpin mereka menjalani kehidupan. Sehingga dengan demikian Musa berkata demikian, berpeganglah pada ketetapan dan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan anak cucumu seterusnya, dan supaya kamu hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selamanya. Oleh karena itu, jika bangsa Israel ingin menikmati berkat Tuhan di tanah yang telah Tuhan janjikan kepada mereka, maka mereka harus taat sama hukum yang telah Allah berikan kepada mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mentaati dan memelihara hukum Tuhan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan setiap orang percaya. Apa yang disampaikan di dalam kitab Ulangan sudah sangat jelas, itu juga sangat relevan dengan kehidupan kita sampai saat ini. Namun terkadang mungkin dalam kehidupan kita sebagai orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, kita tidak mau taat sama perintah Tuhan dan juga memelihara hukum Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin kita lebih suka dengan kehidupannya, suka-sukanya kita, suka-suka gua, seperti itu, suka-sukanya saya, Bapak Ibu sekalian. Kita nggak mau hidup sesuai dengan apa yang telah Tuhan tetapkan bagi kita. Kita tidak mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Lantas kemudian muncul pertanyaan, mengapa ada orang-orang Kristen, orang-orang yang mengaku Kristen tapi tidak mau taat atau memelihara hukum Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari? Bisa jadi Bapak Ibu sekalian, ketika mereka tidak mau taat kepada hukum atau perintah Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada setiap orang percaya, mungkin mereka punya mindset, mereka punya pemikiran bahwa perintah itu tuh udah gak relevan lagi buat saya. Ya perintah itu udah gak relevan lagi buat saya, buat apa lagi saya taatin? Jadi gak penting dalam kehidupannya mereka. Jadi buat apa saya mentaati hukum Tuhan? Buat apa saya mentaati perintah Tuhan? Mungkin ada orang-orang yang berpikir seperti itu. Firman Tuhan udah gak relevan lagi dengan kehidupannya. Sebagai manusia yang berdosa, kecenderungan kita, natur dosa kita adalah kita sebenarnya ingin hidup terbebas dan tidak mau terikat oleh perintah Tuhan. Jadi jangan heran sekali lagi kemudian ada orang-orang Kristen yang tidak mau taat sama perintah Tuhan. Kalau kita memiliki pemikiran seperti itu, maka kita telah melakukan kesalahan yang begitu besar dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang percaya, kita harus belajar mentaati perintah Tuhan. Saya nggak tahu kehidupan kerohanian kita seperti apa, berapa sering kita membaca firman Tuhan, berapa sering kita merenungkan firman Tuhan, dan berapa sering kita menghidupi kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Tetapi yang perlu kita catat Bapak Ibu sekalian, bahwa kita tidak hanya cukup untuk hanya membaca dan mendengarkan firman Tuhan itu. Tapi engkau dan saya dipanggil untuk menjadi orang yang juga mau taat dan melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Jadi jangan hanya berhenti di dalam mendengar, di dalam membaca, tapi taat, lakukanlah apa yang Tuhan mau kita lakukan. Seperti apa yang dikatakan oleh Yakobus, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya menjadi pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Oleh karena itu sekali lagi, jangan hanya berhenti di mendengar. Mungkin bagi sebagian orang berpikir demikian,
Ya udah, aku kan setiap minggu ke gereja kan. Aku ke gereja setiap minggu dengar firman Tuhan kok. Ya udah, pulang selesai. What next? Apa selanjutnya yang harus aku lakukan? Saya cuma mau bertanya kepada setiap kita sih Bapak Ibu sekalian. Bukan tanpa menghakimi atau apapun. Tapi mungkin kita bisa bertanya dalam diri kita sendiri, dengan diri kita sendiri. Ketika engkau dan saya setiap minggu datang ke gereja seperti ini, ketika engkau dan saya mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mendengarkan para hamba Tuhan berkhotbah dari mimbar ini, berapa persen firman Tuhan yang bisa kita tangkap? Dan ketika kita pulang, apakah kita bisa menjadi pelaku firman? Kiranya itu boleh menjadi pergumulan kita juga. Setiap kita boleh menjawab ini Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, kalau kita hanya berpikir hanya datang ke gereja saja setiap minggu dengan firman Tuhan udah cukup, itu keliru. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita perlu sekali untuk belajar firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana relasi kita dengan Tuhan kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari dan mentaati apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita bersyukur kita punya Allah yang mau membangun relasi dengan kita. Kita bersyukur punya Allah yang mau berkomunikasi dengan kita. Selain itu dia juga adalah Allah yang begitu berkomitmen dalam kehidupan engkau dan saya. Bagaimana dengan kita? Allah yang mau berkomitmen dalam kehidupan kita. Untuk itulah kenapa kita dipanggil untuk mau taat kepada Tuhan dan memelihara perintah Allah bagi setiap kita. Allah kita bukanlah Allah yang cuman datang memberikan hukum kepada kita lalu dia melupakan kita, lalu dia kemudian meninggalkan kita. Yang mungkin sering dianggap sebagai seorang figur yang otoriter. Allah kita bukan seperti itu. Allah kita tidak pernah memberikan hukum lalu kemudian meninggalkan kita. Tetapi Allah kita adalah Allah yang berkomitmen kepada kita. Bahkan dia bersedia untuk berjalan bersama dengan engkau dan saya dan menolong setiap kita. Kebenaran tentang kasih dan kuasa Allah bagi kita dinyatakan oleh Paulus dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama dia? Allah berkomitmen bagi kita. Salah satu bukti komitmen terbesar Allah bagi kita adalah ketika dia mengutus Yesus untuk mati bagi engkau dan saya. Lalu pertanyaannya bagaimana dengan kita sekarang? Kita melihat bagaimana Allah begitu mengasihi kita. Allah berkomitmen dalam kehidupan kita. Sehingga sebagai respon kita sebagai anak-anak Allah, respon kita terhadap komitmen Allah, maka kita pun harus berkomitmen juga di hadapan Tuhan. Kita harus belajar komitmen mengasihi Allah. Kita harus berkomitmen mentaati perintah Tuhan. Kita harus berkomitmen melakukan setiap perintahnya. Dan untuk menyatakan komitmen itu, kita perlu belajar firman Tuhan. Karena dari firman Tuhan itulah kita tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan sebagai anak-anaknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita memiliki harapan untuk tetap setia dan taat kepada Tuhan, maka kita harus dekat dengan firman-Nya. Dan biarkan firman Tuhan itu mengubah segala aspek kehidupan kita. Dan kasih Allah itu, kasih yang telah Allah nyatakan kepada kita, itu juga yang membantu kita, yang menolong kita supaya kita juga bisa taat akan perintah Tuhan. Kalau kita tidak mau taat terhadap pemeliharaan Allah, maka ini adalah bentuk kebodohan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Kuasa Allah yang akan menolong engkau dan saya, yang memampukan kita untuk taat kepadanya. Dengan ketaatan kita akan kebenaran firman Tuhan, maka itu akan menolong setiap kita mengalami pertumbuhan rohani. Seperti apa yang dilakukan yang dikatakan dalam firman Tuhan, bahwa kita pun juga akan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah telah menyatakan dirinya kepada engkau dan saya, supaya kita dapat mengenal siapa Dia melalui firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Dari Alkitab
kita bisa belajar mengetahui kehendak Allah. Kehendak Allah biasanya diungkapkan melalui perintah-perintahnya. Oleh karena itu, pengetahuan akan kehendak Tuhan harus diikuti dengan yang namanya ketaatan. Sehingga orang yang mengasihi Allah adalah orang yang memegang perintah-perintahnya. Dan orang yang menjadi milik Kristus dan mengasihinya dipanggil untuk menuruti segala perintahnya. Namun sayangnya saat ini ada orang-orang memandang Alkitab hanya sebagai buku biasa. Sehingga hal ini menjadi satu masalah yang serius di tengah konteks dunia kita saat ini. Di tengah masa pasca modern ini di mana terjadi penyerangan terhadap pentingnya sebuah kebenaran. Namun bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan, kita yakin bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang berotoritas atas kehidupan kita. Dan melalui firman Tuhan itulah yang akan menolong kita mengerti kehendak Tuhan dan menolong kita untuk taat dan memelihara hukum Allah dengan baik. Jika ini terjadi dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami pertumbuhan rohani. Mari Bapak Ibu sekalian, kita tunjukkan komitmen kita di hadapan Tuhan yang terlebih dahulu berkomitmen kepada kita. Dan kita perlu sadar bahwa Allah memberikan hukum-hukum dan aturan-aturannya, tujuannya adalah untuk menolong kita supaya kita bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan yang berkenan kepadanya. Hukum Tuhan itu adalah baik dan kita perlu belajar untuk mentaatinya, melakukan semua perintah Tuhan. Dan semua itu sudah ada di dalam Alkitabnya adalah firman Allah. Kiranya di tengah konteks tantangan dunia saat ini, setiap kita boleh terus berjalan mengikuti perintah Tuhan dengan baik. Yaitu dengan membaca, mendengar, dan menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita mau taat dan patuh kepada Allah. Yesus berkata demikian, siapa yang memegang perintah-perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita taat sama perintah Tuhan, kalau kita mengikuti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, maka itulah bukti cinta kasih kita kepada Allah kita. Bapak Ibu sekalian, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, karena kita percaya Tuhan yang akan memampukan kita untuk menjalani semua itu dan berjalan bersama dengan Dia dan belajar untuk taat kepada firman Tuhan. Tidak terasa sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun ini. Tinggal 3 bulan lagi kurang lebih kita akan masuk ke tahun yang baru. Bapak Ibu sekalian, kiranya menjelang-jelang akhir tahun ini kita boleh terus mencari Tuhan. Sehingga di sisa bulan-bulan yang ada ini kita boleh mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Kita boleh mengalami pertumbuhan rohani. Dan nanti di awal tahun, jikalau Tuhan mengizinkan kita memasuki tahun yang baru, kita boleh merefleksikan kembali kehidupan kita di sepanjang tahun ini. Apakah betul-betul hidup kita mengalami pertumbuhan rohani atau hidup kita tetap mentok seperti itu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kiranya Tuhan boleh menolong engkau dan saya untuk boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan, untuk boleh taat akan firman Tuhan dan menjadi pelaku firman dalam kehidupan kita. Dan kiranya kehidupan kerohanian kita boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih ya Tuhan buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan.